Pernahkah kamu berpikir bagaimana awal mula manusia bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik? Nah, cerita ini dimulai pada tahun 1839 ketika seorang fisikawan Prancis bernama Edmond Becquerel menemukan efek fotovoltaik. Bayangkan, saat itu dia bereksperimen dengan sel yang terbuat dari elektroda logam dalam larutan konduktor dan menemukan bahwa sel tersebut menghasilkan lebih banyak listrik ketika terkena cahaya. Menarik bukan? Lompat ke tahun 1873, Willoughby Smith menemukan bahwa selenium, sebuah unsur kimia, dapat berfungsi sebagai fotokonduktor. Ini berarti selenium bisa menghantarkan listrik lebih baik saat terkena cahaya. Tapi, tunggu dulu, apa hubungannya dengan listrik tenaga surya? 3 tahun kemudian, pada 1876, William Giles Adams dan Richard Evans Day menerapkan prinsip fotovoltaik yang ditemukan oleh Becquerel pada selenium. Mereka menemukan bahwa selenium sebenarnya bisa menghasilkan listrik saat terkena cahaya. Wow, ini langkah besar menuju teknologi panel surya yang kita kenal hari ini. Namun, perjalanan belum berhenti di situ. Pada tahun 1883, seorang penemu Amerika bernama Charles Fritts menciptakan panel surya selenium pertama yang berhasil menghasilkan listrik. Meskipun efisiensinya masih rendah, ini adalah cikal bakal dari penggunaan silikon dalam panel surya modern. Siapa sangka? Iya. Lalu, pada tahun 1905, Albert Einstein menerbitkan sebuah makalah tentang efek fotolistrik dan bagaimana cahaya membawa energi. Tulisan Einstein ini berhasil menarik banyak perhatian dan membuat penerimaan penggunaan energi surya di banyak bidang semakin meluas. Keren, kan? Lompatan besar berikutnya datang dari Bell Labs pada tahun 1954. Tiga ilmuwan mereka, Daryl Chapin, Calvin Fuller, dan Gerald Pearson, menciptakan panel surya yang lebih praktis dengan menggunakan silikon. Keuntungan PLTS dengan silikon adalah efisiensi yang lebih baik dan jumlahnya yang tidak terbatas di alam bila dibandingkan dengan selenium. Inilah awal mula panel surya seperti yang kita gunakan sekarang. Seiring berkembangnya penjelajahan ruang angkasa, PLTS pun digunakan untuk memberi daya pada berbagai bagian pesawat ruang angkasa sepanjang akhir 1950-an dan 6000-an. Misalnya, pada tahun 1958, satelit Vanguard 1 menjadi yang pertama kali menggunakan panel surya. Menakjubkan bukan? Pada tahun 1970-an, krisis minyak membawa kesadaran bahwa dunia sangat tergantung pada sumber daya fosil. Hal ini mendorong inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, termasuk dengan memasang panel surya di atap Gedung Putih oleh Presiden Latu saat itu, Jimmy Carter. Sejak saat itu, penggunaan energi matahari kian populer baik di kalangan industri maupun masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai tertarik menggunakan PLTE. Harga panel yang dulunya mahal, perlahan-lahan mulai menurun. PLTS dibuat agar lebih efisien dan lebih murah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik di rumah dan bisnis mereka. Siapa tahu, mungkin rumahmu akan menjadi yang berikutnya menggunakan energi surya. Jadi, itulah perjalanan panjang dan menarik dari penemuan pembangkit listrik tenaga surya. Dari eksperimen sederhana hingga menjadi solusi energi bersih yang digunakan di seluruh dunia. Menakjubkan bagaimana inovasi dan penemuan terus mendorong kita menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar teknologi dan energi terbarukan.